Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak misioner. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur karena kita kembali ke gereja, kita kembali berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri. Ya, anak-anak yang terkasih, sewaktu kita kecil, sewaktu kita baru lahir, kita masih bayi, tentu banyak orang bersuka cita. Tidak hanya orang tua kita masing-masing, tapi juga mungkin tetangga kita, mungkin Pak D, Bude, Om, Tante, saudara-saudara kita yang lain sangat bersuka cita karena kita baru lahir dengan selamat, lahir dengan sehat. Pasti kita dikunjungi, ya toh, dikunjungi, terus ditimang-timang, digendong, wah cantiknya, wah gantengnya, imut dan sebagainya. Menjadi sukacita bagi banyak orang. Tidak hanya waktu kecil dan sampai sekarang pun kita juga menjadi sukacita bagi banyak orang. Ya anak-anak yang terkasih, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang lahir di kandang, Tuhan Yesus yang lahir dengan sederhana juga menjadi perhatian banyak orang. Pertama-tama ketika para gembala yang mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat, ia datang untuk melihat Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Ya.
Sekarang pada hari ini kita merayakan hari penampakan Tuhan. Kita juga merayakan hari anak misioner. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar tadi, anak-anak yang terkasih, bahwa ada 3 orang Majus yang datang jauh-jauh untuk pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Untuk melihat dan menyembah Tuhan Yesus. Jadi mereka harus melewati padang gurun yang sangat luas, sangat jauh, berjalan kaki, berdasarkan petunjuk dari bintang. Ia datang untuk melihat dan menyembah Tuhan Yesus yang lahir di kandang, seperti yang kita lihat ini, di kandang ini. Mereka datang untuk melihat dan menyembah Tuhan Yesus. Sebenarnya tidak hanya 3 orang Majus tadi yang sangat kelahiran Tuhan Yesus itu mengundang perhatian, juga Raja Herodes. Tapi beda, kalau Raja Herodes ia ingin mencari Tuhan Yesus bukan untuk menyembah Tuhan Yesus, tapi untuk apa? Tapi untuk membunuh Tuhan Yesus. Karena Raja Herodes itu raja yang kejam. Dia tidak mau ada saingannya. Karena Tuhan Yesus seperti yang dikatakan oleh para nabi yang dahulu, dikatakan Tuhan Yesus itu datang sebagai raja. Raja dari segala raja, raja bagi kita semua, raja bagi manusia yang menyelamatkan kita semua, menyelamatkan saya, menyelamatkan adik-adik sekalian, yaitu Yesus sendiri. Ya, Herodes ini karena ingin terus berkuasa, ya, ia ingin melihat Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus, bukan untuk menyembahnya seperti orang Majus tadi, tapi untuk membunuh, karena dia tidak mau ada saingan. Demikian juga ahli Taurat. Sebenarnya ahli Taurat itu juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan lahir. Yang lahir itu akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi ahli Taurat ini tidak mau mencari dan menyembah Tuhan Yesus. Mereka hanya diam saja. Ya. Jadi anak-anakku yang terkasih, bahwa kita pada hari ini merayakan hari anak misioner. Kita diajak menjadi anak misioner. Menjadi anak misioner itu seperti apa? Menjadi anak misioner seperti 3 orang Majus tadi, yang mencari, berusaha datang kepada Tuhan Yesus dan menyembahnya. Maka dari itu kita bersyukur kita sudah kembali ke gereja, kita merayakan Ekaristi, maka kita semua diajak untuk datang dan menyembah Tuhan Yesus. Tidak hanya dalam perayaan Ekaristi saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sebelum tidur berdoa, sebelum makan berdoa. Jadi doanya tidak hanya dengan cuma tanda salib cepat gini, ya. Tapi juga benar-benar berdoa, doa Bapa Kami, doa Salam Maria. Juga anak-anak bisa mengajak papa mamanya untuk berdoa setiap malam. Itu anak-anak misioner yang sejati. Anak misioner juga mau berderma. Ya. Kalau kita punya lebih, teman kita ada yang kekurangan, kita mau memberikan apa yang kita punyai kepada teman kita. Kita juga mau berkorban. Korban apa? Meluangkan waktu untuk berdoa, meluangkan waktu untuk membantu teman. Itu salah satu ciri anak misioner. Dan juga kita mau memberi kesaksian. Memberi kesaksian tentang apa? Bahwa kita semua masing-masing dari kita ini sungguh dikasihi oleh Tuhan. Sesuai dengan tema hari anak misioner ini, kita bisa menjadi bintang misioner. Ya. Kalau tadi para Majus itu menuju ke Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus itu berdasarkan petunjuk bintang. Ya. Jadi melihat bintang itu, lalu berjalan kemana arah bintang itu. Dan juga kita semua juga diajak untuk menjadi bintang. Menjadi petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi teman-teman kita. Untuk menuju siapa? Ya menuju Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau ada teman kita yang malas berdoa, tidak mau ke gereja, kita ajak. Karena kita menjadi bintang misioner, bintang pengharapan yang membawa teman-teman kita, sesama kita menuju ke Tuhan Yesus. Bersama-sama mencari Tuhan Yesus dan menyembahnya.
Jadi kita tidak malah sekarang sibuk main HP tapi lupa berdoa dan sebagainya. Kita diajak untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Demikian juga kita semua, para orang tua pun juga diajak supaya juga menjadi bintang misioner, yaitu mengarahkan anak-anak kita untuk menuju Tuhan Yesus, mengarahkan anak-anak kita untuk semakin mencintai Ekaristi, mengajak anak-anak kita untuk semakin berbuat baik kepada sesama. Jadi jangan sampai kita juga menjadi penghalang bagi anak-anak kita untuk menuju Tuhan Yesus. Sesuai dengan janji perkawinan yang Bapak Ibu ketika pernikahan, kita diajak untuk menjadi bintang misioner, mengajarkan hal-hal baik, mengajarkan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita ketika dewasa kelak juga menjadi orang-orang Katolik yang sejati, menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Karena mereka semua adalah penerus gereja masa depan. Maka dari itu, anak-anak yang terkasih, kita semua adalah nanti penerus gereja masa depan. Jadi gereja masa depan itu tergantung pada kalian saat ini. Maka dari itu, kalau kita saat ini lengah, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau pergi gereja, kita nggak mau merayakan Ekaristi, kita tidak mau berbuat baik kepada sesama, lalu gereja masa depan kayak apa? Ya. Jadi anak-anak yang terkasih, sesuai dengan hari Minggu Anak Misioner ini, mari kita berusaha bersama-sama dalam perayaan Ekaristi ini. Kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan supaya kita bisa menjadi anak misioner yang sejati. Menjadi anak misioner yang sejati yaitu kita rajin berdoa, rajin berderma, rajin berkorban, mau berkorban, juga memberi kesaksian bahwa kita telah dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri mau lahir bagi kita. Ia Allah yang mau menjadi manusia untuk kita semua, karena Ia sungguh mengasihi kita yang berdosa ini. Maka dari itu, sungguh kita mohon berkat Roh Kudus supaya kita dituntun untuk menjadi anak-anak misioner yang sejati, sehingga kita pun hidup kita sehari menjadi berkat bagi sesama. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.